Halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan untuk tanggal 11 Juli sampai 15 Juli, hari ini tanggal 10 Juli. Nah, balik lagi di awal kita biasa review IHSG kita gimana. Jadi selama seminggu kemarin, IHSG kita yang diprediksi, yang gue prediksi adalah IHSG drop ya. Tapi dropnya pelan-pelan dalam seminggu, tapi ternyata terjadi dropnya dalam sehari. Ya, ini kemarin IHSG kita hampir 4%, ya 3% lebih, terus closingnya ditarik sampai ke sekitar 2%. Pas nyentuh di daerah support kuatnya, ini kalau kita tarik mundur pun ya ini daerah support kuatnya biasa. Nah, terus sideways selama beberapa hari, ya tanggal 5 juga walaupun sempat plus 1,9% lebih, hampir 2%, tapi ya tetap closingnya di bawah 1% sesuai prediksi juga. Besoknya koreksi lagi, tapi ya ini udah lumayan menjadi sebuah sign yang agak menarik sebenarnya menurut gue. Kenapa? Karena penurunannya ini yang kayak waktu masa-masa ini kan penurunan didorong oleh second liner, ya kan? Nah, yang kali ini second liner udah mulai rebound, jadi ya so far sih mulai menarik. Terutama hari Jumat kemarin IHSG berhasil close higher high, ya dia bisa close di atas 6710. Ini sebenarnya pertanda yang bagus banget ya. Nah, apakah udah konfirmasi bakal rebound? Pertanyaannya begitu. Pertanyaannya, apakah konfirmasi bakal rebound? Jawabannya ya belum. Akan lebih baik jika IHSG bisa naik lagi sekitar 2-3 candle, itu baru lebih bagus. Karena sesuai yang gue bilang, sehari itu nggak menentukan apa-apa. Harus melihat dari sekitar 2-3 hari, baru lebih menarik. Oke, tapi ya ini suatu pertanda yang bagus. Semoga IHSG kita bisa balik rebound ke level sekitar 6.900. Oke, kita review recap dari YouTube ya. Nah, recap dari YouTube ini yang dari Telegram sebelah kiri khusus nasabah, yang YouTube kan gue udah post ya. Yang pertama ada ADMR. Oke, kemarin kita buy di sini tanggal 4 ya berarti ya di sini. Nah, opening sempat di awal 1635 ya, sempat turun langsung naik lagi. Nah, di sini gue udah bilang kejar aja ADMR, langsung kejar karena kan pagi dia sempat naik, habis itu agak siang dia menurun, terus closingnya tarik ke atas lagi. Kejar ya, kita sempat dapat TP juga, sempat dapat cuan juga karena kan TP1 di 17.15 dan TP2 17.90. Dan ternyata sampai hari Jumat pun ADMR juga masih terus naik sampai sekarang. Nah, sekarang ADMR gimana situasinya? Akan lebih baik jika ADMR bisa close di atas ini. Nah, ini lebih menarik. Oke. Jadi ya penentuan ADMR 1785, kalau bisa close di atas sana, mau masuk lagi silakan, kalau mau hold silakan, tapi kalau nggak bisa break yang masih punya barang silakan TP dulu. Karena kemarin sebagai TP juga di sini. Oke. Yang kedua ada Bumi. Nah, Bumi yang dapat di bawah ya otomatis happy cuan, kan dapat di 6362. Ini average yang bagus banget sebenarnya. Nggak semua bisa dapat segini. Gue pribadi pun dapat di sekitar 64, jadi ya menarik nih. Sampai ke 69 dalam satu hari ya udah sampai TP. Nah, satu hal yang sering gue bilang soal Bumi, 70-nya tuh berat banget. Kalau 70-nya bisa di break, ya menarik. Cuma kan so far ini masih bertahan. Jadi ya kita perhatiin dari kemarin tuh 70-nya nggak lewat, tapi nggak turun juga, nggak dikempesin juga. Ya kita lihat minggu depan apakah bisa di break. Kalau masih bisa di break, saran gue sih Bumi di hold dulu. Kalau belum bisa ya kita bisa consider untuk TP terlebih dahulu. Oke, itu untuk Bumi. Tadi 63 ya. Oke. Nah, Bumi juga dapat cuan harusnya. Kalau kalian jual 70, lumayan, dapat 12%. Oke, yang ketiga ada BBYB. Oke, BBYB tanggal 4 sempat jalan juga, tapi closing di bawah. Nah, di sini udah TP1 harusnya. Nah, di tanggal 8 Juli, hari Jumat kemarin gue ada call sekali lagi BBYB, dapat juga di entry point kenceng langsung sampai ke TP2 BBYB. Jadi ya, apakah masih menarik? Ya, selama di atas 11.35 masih menarik. Yang keempat ada Same. Ini yang belum jalan, jadi kalau kalian belum punya barang, saran gue sih mau masuk silakan. Ya, balik ke keputusan masing-masing ya. Cuman kalau gue perhatiin sih Same masih menarik selama di atas level 400 nya. Karena 400 nya kuat nih. Oke. Masih di hold. Yang terakhir ada BP. Ya, BP kita entry di 112 sampai 115.
tanggal 4 Juli kita bisa dapat di bawah, bahkan 108. Bisa dapat lebih di bawah. Langsung hari besoknya kenceng, lusanya sempat koreksi naik lagi, Kamisnya kenceng. Ya, overall mau hold gimana silakan. Cuman gue kurang suka sama candle yang begini. Candle begini tuh agak kurang enak, cuma ya penentuannya besok. Kalau besoknya candle merah, ya bisa jadi kalian TP dulu. Kalau besok candle hijau, ya hold dulu aja. Kemungkinan ngetes ke 150 masih possible. Oke, so overall mingguan kemarin agak bagus, lumayan bagus, happy cuan. Dan sedangkan IHSG kita kan soalnya masih sideways doang ya, belum kemana-mana ya, belum terlalu signifikan. Terus juga yang rekomendasi dari Telegram juga banyak yang sampai TP happy cuan, terutama Raja. Kalau kita perhatiin Raja kita dapat di bawah, soalnya Raja kita dapat di sekitar sini ya. Jadi happy cuan untuk semuanya. Oke. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham lagi. Kita perhatiin saham pertama yang menarik menurut pandangan adalah BBNI. Oke, kenapa BBNI? Karena kita perhatiin IHSG bisa bikin higher high, dan BBNI nya juga ya dekat sama support, so secara risk agak kecil, jadi ya lumayan menarik gitu. Kita perhatiin di daerah sini ada daerah supportnya ya BBNI yang rata-rata sering bertahan di sini, so potensi untuk double bottom juga kalau dari sini ya menarik. Oke, cuma ya apakah bakal kenceng ya kita nggak tahu. So BBNI sih biasa kalau mau gerak sih bisa kenceng soalnya. Oke, BBNI kita entry di level 7.500 sampai dengan 7.600. Ini agak kecil aja, agak tipis. Jadi kalau close dia di bawah lower low ya, kita langsung cabut. CL 7450. Ini tipis banget secara resiko. Oke, TP1 kita insert di sini 7950. TP2 kita insert di ya di sini boleh 8.200. Oke. Yang kedua BRMS. Ini menu sore kemarin hari Jumat. Kenapa ya? Karena dia close-nya juga higher high, agak mirip sama chartnya IHSG kalau kalian perhatiin. Lumayan menarik. Oke, selama dia di atas 224 nih harusnya masih bagus. Oke, kita entry BRMS di 224 sampai dengan 234. CL kalau dia di bawah 224, kita CL di 220. Ya, ini secara resiko lumayan jauh, 5% lebih. Oke, worth it karena BRMS kalau mau gerak juga kenceng. TP1 kita set 246 dan juga 252. Oke, yang ketiga ada saham DOIC. Nah, batu bara mulai koreksi, cuma kenapa gue pilih DOIC? Karena kita perhatiin DOIC tuh berbeda sama saham-saham lainnya kayak Adaro, Indi yang naiknya karena gap up harga call. Cuman DOIC-nya masih lumayan stabil, jadi lumayan menarik. Terus juga secara resiko ya paling nggak gitu jauh juga. Oke, kita entry DOIC di level 346 sampai dengan 358. CL di 342. Oke, 342 kalau kita lihat ya 4% lebih, masih oke untuk seminggu. Oke, TP1 ambil daerah sini, ini resisten dia 378 dan juga 388. Oke, yang keempat DSNG. Jadi kita punya stock pick minggu ini hurufnya nggak jauh-jauh aja, B, D sama E terakhir. Nah, DSNG sendiri CPO koreksi lumayan jauh. Karena ya kalau kita perhatiin harga CPO-nya ini yang agak bahaya. Ya udah sampai 4.000. Nah, oke, karena kan kemarin sempat di 7.000, sekarang udah 4.000. Koreksinya ya lumayan jauh sebenarnya. Ya, hampir 50%. Oke, tapi ya sahamnya mulai rebound, mulai ada volume ya lumayan menarik untuk kita entry. Oke, kita cek supportnya DSNG ada di sekitar sini. Oke, kita entry DSNG agak turun aja. 490 ke level sampai level 500. Nah, kan gue pernah ngomong, gue ada ngomong di grup kan, saham naik ke level 500 tuh susah. Kepala 4 ganti ke kepala 5 tuh susah. Ya, tapi ini ya agak possible. Sama kayak Raja di 500, stop di 500 gitu. Oke, nanti sana CL kalau dia di bawah 490, 486 kita CL. Jadi kan false break dia, nggak berhasil, masih downtrend berarti ya. Ini kan kita ambil possibility untuk dia berubah jadi uptrend. Oke, TP1 kita set di sini 520. Nah, kalau udah masuk kepala 5 udah enak nih. Geraknya udah mulai cepet. 520 sama 530.
Yang terakhir, ini kita mancing ikan di bawah yang mulai koreksi, ada divergence juga. Ya, kita masuk di MTech. Oke. Di MTech udah lumayan koreksi, lumayan signifikan juga. So masih menarik. MTech kita entry di 15.85 sampai dengan 16.50. CL kalau 15.85 kita CL di 15.75. TP1 kita set di, ya ini terlalu dekat. Kita kecilin time frame deh. Oke. Langsung aja 17.50 dan 18.20. Karena MTech juga kalau mau jalan biasa lumayan cepat. Oke. So, ini 5 saham, berarti ada BRMS, BBRI, MTech, Doit sama DSNG. Itu 5 saham untuk minggu depan. Nah, ada satu saham menarik. Dua saham yang lumayan cakep ya. Yang pertama tuh ada IELS. Ini lumayan signifikan kalau sekali naik turunnya karena kan di kepala satu ya. Tapi kalau kalian berani swing, jagain di level sini, yang penting jangan dia bikin lower low, ini menarik. Jaga di 151. So trading plan ya. Kalau misalnya, nah ini kan juga higher high nih. Ya. Ya daerah 157, 158 bisa entry. Oke. Kalau mau kejar di awal pagi di atas bisa, tapi cicil ke bawah. Yang penting jangan sampai dia break 151 karena ini secara presentasi lumayan gede. 6% ya masih make sense. Oke, potensinya ke berapa? Potensinya ya kita tes dulu ke EMA 20-nya ke sekitar 178. Sorry, 179. Itu dulu. Oke. Jadi ya kalau mau entry 157, 158 disebut entry. CL di bawah 151, TP di 179 sama 190. Menarik. Oke, sama satu lagi tuh ada, ini agak seram-seram ya, ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya. Suli ya, ini juga gue lihat sih menarik ya. Cuma ya ntar kita bahas di grup aja di Telegram. Kalau misalnya memang menarik gue bakal call. Karena gue lagi nunggu kalau bisa dapat di 54 ya menarik daripada sekarang. Karena secara resiko yang lumayan gede kalau di kepala di 50-an. Karena kan jaganya di 53. Oke, gitu aja untuk minggu ini. Semoga dapat cuan, happy cuan minggu ini.